Halo Sobat Rebahan, Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. selamat datang di episode 2 Ngobati, Ngobrol bareng Stapati. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Belum sempat ketemu kan di episode sebelumnya, Halo semuanya, aku Hasan. dan aku Husni. Kita Kita berdua berdua bisa bisa dipanggil, dipanggil Huha. ah, Katakan lebih keras, ah. Huha. Kali ini kami akan menjadi talent pada episode 2 Ngobati selama beberapa menit ke depan. Seperti biasa, sebelum ke main session, kita bakalan kasih tahu nih, kegiatan apa aja sih yang udah dilaksanakan oleh Hima Stapati sejauh ini. Yang pertama, ada kegiatan dari Biro Index yaitu Nomad yang berlangsung pada tanggal 12 Juni yang membawakan tema tentang arsitektur metafora. Diawali dengan pemaparan materi oleh Surya Privajaya, mahasiswa asli Universitas Jayapura, dan dilanjutkan dengan diskusi yang menarik. Salah satu yang dibahas pada Nomad kemarin ada tentang pradesain istana baru loh. Selanjutnya, pertanggal 13 Juni, ada kegiatan Art Campus oleh Biro Adkesma dengan melaksanakan webinar mengenai bekal melanjutkan karir di sektor pemerintahan atau privat. Wah, ini nih buat sobat Stapat yang masih bingung buat ngelanjutin karir di bidang arsitektur. Harusnya ikut Art Campus kemarin lumayan kan dapat baru. Benar banget nih, apalagi kemarin mahasiswanya pada antusias dan banyak yang kepo loh. Nah, yang selanjutnya buat kalian yang lagi nyari merchandise RC seperti tote bag, kaos, stiker, flash disk, atau mau mengisi kekosongan perut, pas banget nih, Stapasel dari Best Pro udah rilis katalog terbaru tanggal 18 Juni kemarin dan lagi pre-order. Wah, asik tuh. Apalagi liburan gini yang pengen enak rebahan sambil ngemil nih. Kalau mau beli gimana tuh caranya? Nah, buat kalian yang pingin beli produk-produk dari Stapasel, bisa banget buat kepoin IG-nya di Stapasel. Nah, tadi kan udah habis bahas makanan sama merchandise nih. Selanjutnya, ada kegiatan art visit dari Biro Hublu pada tanggal 19 Juni. Biasanya, di kegiatan ini kita bakalan visit ke Biro Arsitektur loh. Loh, tapi kan lagi pandemi, gimana caranya dong? Nah, kegiatannya itu diubah jadi jalan-jalan virtual ke TWS and Partners via Zoom meeting yang dibawakan oleh Mas Tony Wirawan. Sayang sih kalau kemarin ketinggalan. Bahkan, kemarin ada mahasiswa yang asistensi langsung ke Mas Tony-nya loh. Wah, keren banget. Kapan lagi tugas studio langsung direview sama Biro TWS yang keren abis. Oke, masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu ada sarang Stapati dari Biro Dagri bertanggal 20 Juni dengan topik tugas sudah akhir, pandemi kapan berakhir, yang dilaksanakan secara live di IG Himas Stapati dengan narasumber dari Mas Faisal angkatan 2017. Buat kalian yang ketinggalan ikut sarang Stapati atau mau nonton ulang, bisa banget cek di IG TV Himas Stapati. Oke, lanjut. Ada yang gak kalah keren abis nih dari Geometre. Pada tanggal 22 Juni, Geometre udah rilis majalah Oase volume 2 loh. Hah? Majalah Oase? Apaan tuh? Nah, buat kalian yang belum tahu, majalah Oase merupakan kumpulan karya non-arsitektural dari mahasiswa arsitektur ITS. Ada cerpen, puisi, fotografi, ilustrasi, dan lain-lain. Kapan lagi coba ada wadah buat tampilin karya non-arsitektur di masa pati? Bener banget nih, pasti Sobat Stapati juga pada bosan kan lihat karya arsitektur terus. Apalagi pas liburan juga. Bisa dicek nih majalah Oase di postingan atau langsung aja ke isu Himas Stapati di intip.in Oase Vol 2. Selain Oase, ada juga booklet Sketch from Home dari Biro Mimba yang berisikan karya-karya sketsa Sobat Stapati yang telah mengikuti workshop Sketch from Home yang lalu. Wah, kalau Oase ini tadi kan isinya non arsitektur. Kalau buklet SFA ini isinya karya-karya arsitektur nih. Keren banget kan? Ayo langsung aja cek semuanya di isu Himas Stapati. Nah, yang terakhir ada kegiatan 2 titik dari kolaborasi antara Biro Hublu dan Index. Kegiatannya merupakan diskusi antara RC UKP dan ITS yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni kemarin. Nah, yang menariknya nih, sebelum hari H kegiatan, ada pengumpulan abstrak loh bagi mahasiswa yang mau ikut 2 titik. Nah, dari abstrak yang terpilih, digunakan sebagai pemantik diskusi antara mahasiswa UKP dan ITS bersama panelis, yaitu Bu Fenty Ranaindarti dari ITS dan Pak Brahmasta Putra dari UKP. Kegiatan diskusi berlangsung seru
ditambah dengan tingginya antusiasme mahasiswa. Ya, jadi itu tadi semua kegiatan di Mastapati yang sebelumnya sudah sempat terlaksana dari bulan Juni sampai Juli. Nantikan terus ya kegiatan di Mastapati lainnya. Saya itu di IG di Mastapati biar nggak ketinggalan info terbarunya ya. Ngomong-ngomong, kita udah masuk liburan nih. Wah, iya. Akhirnya setelah 1 semester hidup dan mati, kita kuliah, nge-PA, akhirnya liburan juga nih. Tapi liburan itu gimana sih sebenarnya? Apakah liburan adalah waktu yang pas buat kita untuk produktif mungkin? Atau sebenarnya liburan adalah waktu yang kita gunakan buat bermalas-malesan, rebahan, karena kita udah capek kan tuh 1 semester lebih kita kuliah. Wah, kalau aku ditanya kayak gitu sih, aku juga bingung gitu. Gimana kalau kita bawa satu narasumber lagi buat kita tanya-tanya? Wah, asik tuh. Siapa tuh? Nah, mari kita sambut narasumber kita, Farel Adjuta dari angkatan 2019. Halo. Selamat datang, Halo. Farel Adjuta. Selamat datang. Yuta panggilannya lah. Gimana kabar? Semua? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Kalian Iya gimana? nih. Baik, Alhamdulillah, baik. Warahmatullah. Iya, mungkin kita kenalan dulu ya. Kalian udah kenal juga ya. Kenalin dulu, mungkin saya sebagai talentnya ada Hasan, di sini Husni. Oke, di Dan sini. aku Husni. Ya, di sini Yuta sudah hadir bersama-sama kita. Jadi mungkin kita bakalan sharing ya Yuta ya, dikit. Bisa. Masalah liburan ini gitu. Nih, Mm-mm. tadi kan kita bingung nih. Habis liburan tuh seperti apa? Apakah emang waktunya produktif atau waktunya rebahan? Kalau dari Yuta sendiri sebenarnya gimana sih misalnya gimana rasanya setelah studio? Apakah masih ada kekurangan waktu untuk memperbaiki? Apakah udah puas dengan hasil studionya atau merasa kayak kurang gitu? Bagaimana menurut Yuta? Ini banyak faktornya sih. Banyak sekali faktornya. Mulai dari milih itu tuh, milih dosen di awal, terus milih teman-teman di studio, teman-teman kelas studio itu sangat berpengaruh menurutku sih. Kalau kemarin aku kan sama Pak Erwin. Jujur aku kemarin tuh telat ngisi itunya. Apa? Yang buat ngisi milih kelasnya tuh. Aku Bukan lupa. FRS. Ya, FRS-nya aku kesiangan. Wah. Akhirnya aku dapetan Pak Erwin. Tapi jangan salah ya, maksudku bukan Pak Erwin gak enak. Aku ngelihatnya lebih kayak tiap dosen tuh punya karakteristiknya masing-masing gitu. Dan sebagai mahasiswa kita FRS tuh bisa jadi wadah kita buat milih gitu. Dosen mana yang mau kita ambil ilmunya. Contoh kayak misal Pak Irfan dengan strukturnya, Pak Erwin dengan utilitasnya, Pak Bambang dengan landscape dan lain-lain lah. Sebenarnya kemarin tuh aku pengen ngambilnya dosen yang teori. Niatku di awal tuh pengen meraktekin yang sudah dipelajarin gitu, biar lebih paham proses kerjanya kan. Soalnya kan kalau bidang-bidang yang teknis itu bisa dipelajarin belakangan gitu. Ya, betul. Nah, akhirnya selama PA2 kemarin ini karena nggak sesuai, aku kurang enjoy gitu selama PA kemarin gitu. Tapi kalau ditanya setelah studionya, jujur kemarin dari PA2 ini masih banyak gitu yang bisa aku kerjain. Soalnya nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara liburan kemarin ya, liburan apa namanya? Yang ada libur seminggu. Nah, iya itu. Liburan itu tuh yang bikin lalai. Gak ngerjain 1 minggu. Akhirnya telat banget tuh. Akhirnya kemarin banyak yang kurang. Sebenarnya di PA2 kemarin nih aku jujur masih belum puas gitu. Tapi seenggaknya gara-gara itu nanti jadi ada motivasi gitu buat memperbaiki selama liburan dengan tujuan yang berbeda lah, bukan buat tugas. Betul. Mungkin walaupun setelah kita pengumpulan gitu kan, kalau kerasa belum puas ya kita betulin lagi gitu kan sebenarnya. Bisa. Iya kan. Oh, jadi menurut Bener. Mas Yuta ini semua dosen tuh sama gitu, gak ada yang bagus. Gak ada. Ke siapa bilang? Aku bilang sama. Aku bilang beda-beda. Oh, ada karakteristik Ya betul. tersendiri ya tiap dosen. Bukan gak enak tapi nggak sesuai. Oh, Iya betul. nah Ya.
kan kita udah masuk liburan nih. Kalau boleh tahu, liburan menurut Mas Yuta itu seperti apa sih? Kalau menurutku itu liburan itu kita harus benar-benar refreshing gitu, benar-benar istirahat dari penatnya kehidupan gitu. Kalau Mas Yuta sendiri gimana tuh? Aku bisa bayangin kamu tidur terus. Bener. Menurut aku ya. Berarti ini antara refreshing sama produktif gitu maksudnya. Iya. Betul. Ya harus dua-duanya. Kalau aku jabarin ya, kita Gimana tuh kan tuh? udah satu semester capek nih. Apakah kita limpahkan lah kecapean kita tuh dalam liburan 1 bulan ini gitu? Apakah kayak gitu, atau sebenarnya kan ada liburan tuh waktunya kosong banyak gitu? Apakah sebenarnya kita harus berproduktif gitu, kayak misalnya apa gitu, bisnis dan lain-lain gitu? Ini dari sudut pandangku aja ya berarti. Betul. Yang aku lakuin selama ini. Ya kalau menurutku sih bisa diambil titik tengahnya sih. Selama bisa rasa senang aja sih kalau menurutku. Kan liburan ini gimana ya? Seperti aku kayak bilang tadi loh, yang kayak kita masih ada beberapa titik di proyek kemarin tuh yang belum selesai dan masih bisa diimprove lagi. Terus aku punya beberapa goal gitu kan selama kuliah kemarin. Aku udah punya, tahu lah kekurangan pasti kan tahu kan setelah ini proses studio kurangnya di mana yang masih bisa dianggap lagi kayak goal yang pengen dicapai itu selama liburan. Itu pasti aku udah muncul kemarin itu, udah aku tentuin sebelum liburan sebenarnya, kayak belajar software baru, terus desain sekarang ini mau diapain gitu. Nah itu aku biasanya udah muncul, nggak mesti aku tulis sih, cuman kayak kepikiran doang gitu loh sebenarnya. Bukan yang aku catet, oh liburan ini harus gini, enggak yang serajin itu, aku cuma kepikiran aja. Nah, terus selama liburan itu, aku cobalah memperbaiki atau melakukan goal-goal yang udah aku pikirkan sebelumnya. Nah, buat kau ditanya sendiri, mau refreshing atau mau santai-santai atau mau produktif, kadang tergantung orangnya juga sih. Kayak aku nih, aku kan pengen belajar aplikasi baru. Itu kan termasuk hal yang produktif juga kan. Nah, benar. Kadang dengan cara tertentu itu bisa jadi sesuatu yang refreshing juga gitu, kayak kemarin, misal tujuanku dari proyek yang sebelumnya, aku pengen nyoba aplikasi baru gitu. Buat aku aplikasikan proyek sebelumnya untuk belajar aplikasi baru gitu maksudnya. Nah, habis belajar itu mungkin bisa diposting atau di apa. Jadinya kan ada dapat 2 hal gitu, dapat produknya, dapat refreshingnya juga, dapat ilmu baru, dapat belajar juga. Tapi ya tetap harus seimbang sih, nggak mungkin setiap hari aku belajar sih. Buktinya kemarin aku minggu pertama kemarin kan masih dekat banget sama apa namanya, hasilnya tugas, kayak nggak bisa langsung berhenti gitu, kayak masih ngerjain dulu, masih ada memperbaiki dikit, meskipun udah dikumpulin kan, memperbaiki dikit, soalnya masih ada file kerjain tugas gitu kan. Oh iya. Baru setelah lewat minggu pertama kemarin, baru aku mulai santuy, tiduran, nonton anime. Oh, nonton anime juga ya? Oh iya, aku nonton. Oh iya, bagus. Nah, tadi kan udah disebutin Mas Yuta ini mau meng-achieve goal-goal yang udah dibikin tadi kan. Oh iya. Nah, apa ada motivasi tertentu gitu, atau gimana sih cara meng-overcome kemalasan gitu? Apa ada motivasi tertentu dari Mas Yuta gitu? Betul. Aku juga penasaran nih, kan tadi Mas Yuta juga di sela-selanya kan juga kayak nge-improve diri, pakai aplikasi gitu kan. Itu nggak semua orang nggak punya, nggak berpikiran mau kayak gitu ya. Itu apa tuh yang mendorong gitu? Aku sebelumnya ya, kalau intinya prinsipku selama PA2 kemarin, aku kan kerjaan bareng-bareng teman-teman juga kan, yang selama PA2 kemarin, jadi mesti disupport sama teman-teman. Nah tapi prinsipku tuh satu kemarin tuh, kalau males nggak usah. Jadi kayak makanya itu PA2 aku kemarin ini banyak yang kurang gitu. Sebenarnya interiornya tuh nggak ada, di denah nggak ada, di potongan nggak ada, di render poster juga nggak ada. Intinya kalau males nggak usah. Nah intinya aku nggak males, intinya aku kerjain kan. Motivasiku itu yang pertama nih, kau
pengen sebenarnya jauh, bisa ditarik ke belakang jauh sih sebenarnya. Boleh aku ceritain nggak? Apa? Iya. Nah, boleh ya. Nah, jadi kan dulu itu tuh aku salah satu anak yang dapat kesempatan SNM alhamdulillah gitu kan. Terus di sekolah itu ada diskusi gitu buat anak-anak yang yang pengen jurusan sama, yang pengen univ sama gitu. Dikumpulin semua kan. Kayak yang mau masuk ITS itu siapa aja. Akhirnya diskusi lah di situ. Nah, nilaiku kan alhamdulillahnya salah satu yang tertinggi gitu. Di antara, kalau nggak salah ada 5 orang. Ada 5 orang yang mau ngambil aksi ITS gitu. Nah, aku salah satu yang tertinggi. Nah, saran dari guru bimbelku, guru BK-ku, katanya bisa ngambil lebih gitu. Bisa ngambil lebih tinggi daripada ITS maksudnya. Dengan nilai segitu. Akhirnya kemarin aku nyoba ITB lah. Dengan alasan aku bisa ngambil lebih menurut guru bimbel dan guru BK. Terus ngalah juga sama teman-teman yang mau aksi ITS. Ternyata dari 5 anak itu, 5 anak ini termasuk aku ya. 4 ini nggak ada yang masuk ITS sama sekali. Jadi aku udah ngalah tapi nggak ada yang masuk ITS malah. Aku nggak juga ternyata. Soalnya aku ngambilnya di di atas. Dia tadi tahu nggak betul. Tahu nggak gimana? Aku nggak. Kemarin aku paling tinggi. Kemarin. Aneh banget. Punya ya game waktu itu ya. Makanya. Iya. Mas. Iya. Nggak jelas banget itu. Tapi SBM ku tuh kan kurang bagus nilainya. Kemarin tuh berapa ya? Intinya beda dikit lah. Udah masuk minimalnya, cuman pasti kalah saing gitu. Soalnya kan harus masuk minimal terus lebih dikit gitu kan. Iya. Kayak aku masih kalah saing gitu kemarin. Akhirnya SBM aku juga nggak keterima. Akhirnya kemarin kan aku masuknya lewat mandiri. Nah, gara-gara kesalahanku gak ngambil ITS di awal pas SNM itu, akhirnya cukup mahal kan. Tapi alhamdulillah kemarin aku dapetnya yang paling rendah. Nah, alhamdulillah. Ya itulah. Nah, dari situ lah motivasiku intinya harus lebih bagus daripada teman-teman yang lain. Minimal ya. Soalnya kan dilihat dari jalur masukku aja udah lebih banyak gitu dari segi biayanya, dari segi itu juga udah lebih susah. Ya, mau nggak mau aku harus ngeluarin lebih lah selama kuliah ini. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Terus. Nah, kalau yang buat semuanya ya, bukan buat yang mungkin latar belakangnya mirip mungkin, tapi ya kita kan masuk kan bayar gitu ya. Mungkin ada yang beasiswa mungkin, tapi kan semua ada perjuangan yang jangan sayang lah kalau kita nggak benar-benar gitu kan ya. Nah, betul Mas. Benar. Ya, tiap anak pasti punya backgroundnya masing-masing dan alasan masing-masing kenapa harus memanfaatkan ini dengan baik. Ya, tapi secara general tentunya ya harus memanfaatkan lah. Ada kesempatan buat kuliah ini. Kalau motivasi kayak kedua itu buat belajar software ya. Intinya kalau liburan ini aku pengen belajar software. Itu gara-gara aku pengen bisa pakai software yang halal. Soalnya aku pengen cari duit dari situ. Halal brother, ya. Yeah. Oh ini nih menarik ya. Kita paling gali gini ya. Menurut Yuta. Kenapa tuh? Seberapa penting software halal itu buat mahasiswa atau seberapa penting? Buat mahasiswa. Aku nggak tahu ya kalau buat mahasiswa tuh hukumnya gimana. Yang aku tahu pasti hukum itu yang nggak boleh itu yang kalau misal buat ngasihin duit. Tapi kan nggak tahu ya kalau nggak tahu hukumnya gimana kalau. Tapi mungkin sama kayak contoh gak sih? Berarti nggak tahu sih, tapi soalnya kan kalau edukasi lebih jauh gitu jaraknya sampai nanti ilmu itu dimanfaatkan gitu. Tuh. Nah, aku nggak tahu tuh kalau itu kan jauh banget. Gimana tuh? Harus mengundang ulama ini. Ya ini pembahasannya terlalu tinggi di luar topik. Tapi nggak tahu sih. Kalau makanya sebisa mungkin, kalau menurutku sebisa mungkin pakai yang halal sih Mas. Sebisa mungkin. Meskipun aku tadi tuh kayak bukan nanya hukum tapi kayak menurut Yuta aja gitu. Kalau bisa halal ya halal dulu gitu. Kalau udah iya kalau menurutku gitu. Kalau aku sendiri aku berharapnya gitu, tapi prakteknya ya enggak juga sih. Kan teman-teman dan dosen juga nyimpalin apa ya? Bukan nggak ditentuin ya, cuman yang SketchUp. Akhirnya SketchUp kemarin itu kan akhirnya harus ngeklik dulu. Oh iya. Mau nggak mau. Semoga aja SketchUp. Amin dari debat. Kalau enggak lisensinya diganti jangan diskon.
yang langsung bener-bener gratis. Iya dong. Aku kaget, aku kira ada dapat itu gratis. Kita Iya. cuma Microsoft Office doang. Berarti ya mungkin ya kalau selagi bisa yang halal, yang bayar gitu ya bayar. Tapi kalau menurut aku sih betul Gimana sih. tuh? Sekali kita belajar, misalnya posisinya belajar, sebenarnya salah juga sih nge-crack itu ya. Tapi menurut aku kita kan belajar software dia, kita mungkin nanti kita akan menghasilkan uang nanti itu juga pakai software dia. Nah itu kalau posisinya gitu kan kita sudah benar-benar kerja untuk dia gitu, kerja untuk yang buat software. Karena itu pasti kalau bayar ya itu oke gitu, soalnya kita memang sudah berpendapatan. Kalau belajar kita masih berjuang nih, memahami apa yang orang software ini itu apa sistemnya gitu kita pahami. Jadi kayak ya kalau kayak gitu menurut aku ada itu kan biasanya ada yang kayak nggak bayar juga, mungkin yang student gitu khusus gratis juga, nah itu bisa diambil juga sih. Ya Tapi itu. kalau itu nggak ada ya nggak ada jalan lain kayak gitu. Kayak gitu. Betul. Yang penting dia sadar aja nanti kamu pas kerja. Ya Iya sih. itu Yang jadi kalau pertanyaan. nggak boleh kalau nggak Nah, bayar. Gitu. Benar-benar. ntar kalau keterusan. Iya betul terus nih ya terus dari Sekarang balik lagi nih ke liburan. Selain belajar software tadi, terus memperbaiki tugas-tugas ya. Ada apa lagi nih kegiatan selama liburan dari Mas Yuta? Oh, dari aku. Banyak sih ya. Liburan ini itu ya harus dimanfaatkan dengan baik sebenarnya. Kalau dipikir-pikir. Soalnya waktu kita ini datangnya jarang-jarang kan. Liburan semester ini. Terus di hari-hari biasa pun nggak ada waktu, maksudnya yang sebebas ini gitu. Baik itu buat produktif atau buat refreshing. Paham maksudku kan? Soalnya dari segi produktif pun di hari-hari biasa kepotong kuliah, misal mau kamu ngambil hal di luar kuliah kayak misal kursus bahasa atau hobi-hobi lain kayak fotografi, terus atau mungkin kerja juga bisa kehitung kan, nyari duit. Kalau hari-hari biasa pasti nggak bisa seproduktif di hari-hari liburan ini gitu. Soalnya kemarin ini itu sih ya banyak ada kesempatan buat dua-duanya, pinter-pinter kalian bagi waktu aja sih sebenarnya. Kalau aku kemarin tuh banyak sih, aku baca buku tuh banyak yang pengen aku baca sebelumnya tapi nggak bisa kuliah. Jadi aku simpen buat liburan ini buku, terus yang produktif buku, terus cari duit nih. Aku itu ada ikut teman, jadi temanku ada yang butuh jasa editing gitu, bukan rumah ya, nggak ada kaitannya sama arsitektur, cuma desain doang, grafis kayak kerjaan kalian lah. Nah, iya. Terus apa lagi kemarin? Ya itu kerjaan grafis mostly kalau buat cari duit. Kadang ada juga orang yang minta tolong. Nah ini yang agak susah tuh ini gitu. Kadang mau nolak, tapi tergantung tujuannya sih. Kadang teman juga jadi nggak enak. Iya. Nah itu sih kalau ya itu tadi, kalau malas jangan. Kalau emang malas ya gak usah dikerjain. Kadang aku juga nolak sih. Tapi jangan malas terus lah ya gitu kan. Ya jangan malas terus. Pinter-pinter aja. Iya. Kalau malas sih gak usah. Tapi ya tahu diri lah. Makanya penting buat bisa sadar diri kurangnya di mana tadi. Ya liburan ini menurutku waktu terbaik, mau buat produktif bisa, mau buat refreshing bisa, tergantung kebutuhan masing-masing sih menurutku. Makanya pertamanya ya perlu tahu kebutuhannya sendiri itu apa. Kalau buat santainya kemarin aku baru mulai minggu ini aku nonton anime. Terus aku itu diajak teman main itu loh, Sausage Man, tahu gak? Iya. Game Battle Royale tuh loh, yang baru. Asik. Ya, main game, nonton anime, nonton Netflix sih mostly. Itu tapi ngabisin waktu banget sih. Nonton kajian, nonton video pengembangan diri dan lain-lain. Siraman rohani. Tapi ya siraman rohani. Harus ada lah ya kayak vitamin kajian gitu ya, jangan sampai lost.
hidup Betul, kayak sekarang betul. gitu. Asupan rohani. Betul. Mm-mm. Kayak hidup kok kita nggak ada aturan sih gitu kan kita nggak tahu kalau kita caranya biar tahu kan ya itu dengar kajian gitu. Kalau hidup kita tuh banyak aturan loh gitu. Ya Allah. Kali harus dengar kajian. Iya, biar hiburan ini nggak dipakai maksiat juga. Soalnya Iya. waktu kosong ini Benar rawan. banget. Benar nih sih. Tapi nggak tahu nih PPKM ini gimana tuh. Nah, Nah ini pertanyaan selanjutnya ini. gimana tuh Iya. Bung Hasan? Kayak gimana? Apakah liburan kita sama dengan PPKM pas ada kondisi PPKM? Apakah beda dengan tidak adanya PPKM gitu sih? Ini gantung orangnya lagi nih. Kalau menurut introvert yang bener-bener diam, nah itu kan pasti di rumah aja tuh. Temennya kayak gitu ya sama aku dulu. No lab ya? Iya, no lab. Ya, tergantung orangnya sih. Kalau aku sendiri, aku harap ya itu. Aku kemarin pengen ke Surabaya. Ada reuni SMA, ada bukber. Dok, Pas sekarang berarti posisinya di mana? Saya bukan pas PPKM sih. Aku lagi di Palembang nih. Lagi keluar pulau. Lagi Asli di kampung Palembang. malah. Ini bukan kampung halamanku. Bukan. Kerja ya. Oh. Bukan. Padang. Aku berharap nih. Aku berharap aja bisa masuk. Oh. Tapi belum. Aku ngikut orang tua. Oh gitu, ya. Pindah tugas. Ya, ini nih kita masih ada topik lain nih kayaknya ini pas banget diomongin sama Yuta. Kan Yuta hobinya bukan setiap hari hobinya sih. Kayak ngepost di IG kan karya dari PA, karya dari mungkin dari portfolio atau dari satu rancangan udah dibuat. Itu gimana? Tips dan triks mungkin ya buat mahasiswa yang mungkin ini juga bukan berarti ini bagus atau jelek, enggak, cuma ya menurut Yuta gimana gitu biar kita tidak insecure dengan yang lain gitu kan ada aja kita mau posting cuma nggak jadi gitu. Nggak jadi ya. Beberapa apa keuntungan gitu misalnya kita motivasi. Motivasinya. Jadi ini ya aku ada ceritanya panjang lagi nih kayak aku terus yang ngomong jadinya ya nggak apa ya benar sumber. iya benar. Jadi itu dari 5 orang yang enggak sih 4 orang berarti ya tercekol yang mau ngambil RCTS itu ada satu orang ini udah jadi temanku sejak SMP gitu. Jadi sejak SMP itu aku sama dia, maksudnya bukan kok jadi aneh, maksudnya temenan sama dia. Ini cowok soalnya SMP ku Islam. Konco. Konco bestie. Nah terus aku sama dia tuh punya interest yang sama gitu, gambar dulu kan. Nah terus mungkin aku baru bersama dia tuh kelas sama dia, maksudnya itu di kelas 3 SMP. Nah di kelas 3 SMP ini kelas 2 sama kelas 3 SMP itu aku alhamdulillah masuk kelas yang paling pintar gitu. Kan biasanya dinilai tuh berdasarkan nilai apa tuh? UAS mungkin atau keseluruhan. Ya keseluruhan harusnya. Terus di ranking kelas-kelas yang nilainya bagus, anak-anak yang nilainya bagus disatuin dalam satu kelas Olim namanya. Nah, di situ ada pelajaran tambahan nanti. Nah, intinya aku masuk kelas itu sama temanku yang satu ini. Nah, hobi kita kan gambar ya. Sebenarnya kita masuk kelas paling pinter pun kita berdua tuh kayak yang paling bodoh di situ. Soalnya nilainya mesti di bawah-bawah. Tapi kadang di tengah juga sih, jarang yang paling atas. Soalnya di kelas tuh kita gambar terus gitu. Nah, hobinya gambar terus pinjam-pinjaman alat. Intinya pas pelajaran kita nggak pernah merhatiin. Nah, seringnya tuh kita gambar yang sama gitu. Terus ditanyain ke teman-teman kelas gitu. Biasanya dikomen sama teman-teman kelas gitu kan. Siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih mirip, kadang tergantung yang digambar kan. Nah dari situ tuh udah mulai bahasanya terlatih mungkin ya. Ada pengalaman lah sedikit menerima pendapat orang. Kadang ada yang bilang jelek juga. Kan nggak cuma teman-teman tapi guru juga lihat. Kadang guru seni juga lihat. Ini pendapat orang lah. Di situ aku udah belajar gitu, kayak udah ada pengalaman kan jadinya.
menerima kritik maupun pujian gitu. Intinya pengalaman karyanya terekspos ke orang lain, gitulah bahasanya. Nah dari situ juga mulailah aku sama dia tuh udah ada IG kan kalau nggak salah ya, SMP tuh. Soalnya aku udah merasa udah posting sih. Iya. udah mulai. Terus lah, Ya, pas. terus masuk SMA. Masuk SMA ini, ya itu mulai terasa lagi. Tapi aku sama dia udah beda kelas kan, jadi nggak Oke, kita langsung panggil aja sering dia, gambar. temannya Yuta. Jeng. Nah dari situlah aku mulai ada pengalaman. Terus SMA, aku dibilang ya, mungkin. Tapi ya di SMA ini kan jadinya udah lebih paham gitu tentang sosial media dan lain-lain. Akhirnya jadi lebih sering posting gitu kan. Ya intinya aku udah mulai posting karya itu nggak mulai kuliah ini, tapi udah dari dulu gitu loh. Tapi tujuannya emang bukan buat cari follower atau cari apa. Dulu tuh cuma sekedar posting aja kan. Cuman kayak istilahnya nyimpen karya lah. Nah akhirnya SMA kemarin IG ku yang dulu tuh aku hapus, padahal udah banyak followersnya, tapi ya nggak, aku hapus kenapa ya kemarin, aku lupa. Intinya aku hapus, baru bikin pas kuliah kemarin gini. Nah akhirnya ya gara-gara itulah aku udah nggak ngerasa malu lagi gitu kan kalau upload. Kalau ditanya motivasinya ya itu tadi awal, ya itu kayak cuma buat apa namanya, nyimpen karya gitu. Soalnya itu platformnya lumayan kan, selain nyimpen dia juga bisa dilihat orang gitu aja sih. Jadi gampang gitu. Nah tapi itu bukan tujuan utamanya, maksudnya dilihat orang itu bukan tujuan utamanya. Nah terus kalau masuk kuliah ini aku mulai kepikiran di awal kemarin, semester berapa aku mulai upload ya? Semester 1 udah mulai. Semester 2. Semester 2. Yang kantin ya, Us? Iya. Kantin Us. Nah, Ya. kepikiran. Kayak kepikiran ke depan tuh, aduh nanti aku kerjanya gimana? Ya aku mulai kepikiran, akhirnya ya muncul ide kalau ini solusi juga kan, kayak salah satu media branding atau posisi istilahnya. Branding. Akhirnya aku personal branding. Kayak aku mulai sadar itu di awal kuliah kemarin. Akhirnya semester 2 itu aku udah mulai upload dikit-dikit. Itu teman-teman yang masih dikit juga ya merasanya, yang udah berani upload itu masih dikit. Tapi kalau sekarang kalau lihat udah lumayan banyak sih anak-anak kayak ini anak 2020. Anak 2020. Ya itu tadi aku bilang kan 2020 udah. Aku lihat sih yang aku perhatiin 2020 tambah banyak gitu. Angkatanku sendiri. Kalau di angkatan ke atas masih jarang aku lihat. Maksudnya yang aku lihat ya, aku kurang tahu tapi masih ada beberapa gitu yang aku lihat. Mungkin bisa ditanyakan dengan anak yang paling atas di sini nggak ya? Siapa nih? Aku. Mas Bung Hasan sendiri tuh. Bung Hasan sendiri kenapa upload karya dia di IG gitu ya? Iya, kenapa? Ya. Emang kenapa tuh kalau nggak ngupload Mas? Alasannya? Aku nggak tahu nih. Iya. Mungkin aku baru dapat materi personal branding dari Yuta barusan ya. Makanya ikut upload ya. Tapi ya benar sih, itu bisa jadi personal branding kita gitu. Jadi buat orang-orang yang berpikir kenapa sih dia buka IG kok karya ini, buka IG kayak itu, aduh. Bukan sombong ya, kayak gitu tuh bukan sombong. Masa dia sombong? Enggak. Sombong itu adalah perbuatan hatinya gitu, bukan perilaku gitu. Itu tersiratnya sih. Betul. Saya sebenarnya kayak gitu, dan saya posisinya sekarang sudah tercerah. Mas saya ini takut ngepost biar nggak sombong. Mungkin itu salah satu lain ada lagi lah kayak. Oh ya. Orang namanya juga betul. Ada namanya takut, ada namanya rasa cemas. Terus dihilangkan lah, namanya juga itu lah. Mungkin kedepannya bisa jadi bisa lah. Ya, masa bodoh aja sama kritik. Justru dari situ kan bisa membangun juga kritik. Banyak hal sih yang mendorong. Kayak misal nih, ini bukan aku pengen cerita ini, tapi bahasnya kayak aku sombong jadinya. Udah lupain lo sombong tuh. Oke. Sombong itu jauh.
Sungguh Iya. apa sebenarnya sih? Udah. Ah, tapi jangan dibatin ya. Kayaknya kalian bakal batin. Jadi Kalau gituin jadi kayak takut. ya Iya. Tenang. ada gini, anggap aja Husni nih. Husni keren banget karyanya gitu kan. Dari dia sejak masuk semester 1, semester 2 dia kayak, "Wih, kamu jago banget" gitu kan. Ibaratnya. Nah, berarti kayak si Husni ini pasti ngerasa itu loh, apa? Dia tuh udah dipandang baik gitu sama anak-anak. Jadi standar anak-anak buat Husni itu udah tinggi gitu. Paham maksudnya nggak? Paham dong. Iya, Nah, Harus merasa gitu. Ya. Oh iya, ekspektasi. oh iya. Kenapa aku tanya Husni paham apa aja? Kan Husni. Nah, itu dia tadi tuh. Ekspektasi anak-anak jadi tinggi gitu ke Husni. Akhirnya mau gak mau itu salah satu pressure juga kan buat Husni. Pasti anak-anak berharap juga nih. Karena aku udah ada benchmarknya sendiri lah di mata anak-anak. Di karya Husni tuh minimal segini lah. Itu juga salah satu mungkin faktor pendorong juga sih. Iya. Salah satu pressure. Tadi Itu ya. orang sih. Ya itu tadi sebenarnya kalau mau diupload juga pun ketika ada kritik itu juga salah satu titik buat berkembang sih menurutku. Banyak sih. Aku sendiri ngerasain berkembang. Dari pertama aku upload terus aku ngeliat kurangnya itu di mana. Terus pas liburan belajar. Ya gitu-gitulah. Iya. Itu aja siklusnya terus. Pas banget itu sama liburan kan. Produktif aja. Betul. Pas banget sih. Sebenarnya itu sih. Kalau kalian takut upload ya, itu selama aku upload pun nggak pernah ada kritik yang nyakitin hati sama sekali, tuh nggak ada sih. Nggak pernah aku dapet yang bener-bener ngejelekin gitu, nggak ada. Jadi kayak nggak ada salahnya. Betul. Mungkin orang tuh kayak ya namanya juga IG ya. Terus orang tuh terlalu overthinking gitu. Kalau aku ngepost, nanti orang ngeliat ini, orang suzon Itu dia mungkin. gitu. Nah itu sih cobaan lah ya. Namanya juga ya kita bersosialisasi gitu. Tapi ya biarin aja gitu. Ada apapun yang pikirkan ya udah. Ini kita ya gini gitu. Bagus. Betul. Berarti nanti si Husni harus ngupload juga ya Husni ya? Iya. Ekspektasiku sudah tinggi Iya. untuk Husni. Berarti sudah bagus. Kalau aku pribadi sih kalau lihat orang yang ngupload karya itu, aku jujur termotivasi sih untuk ngikut jejaknya. Tapi balik lagi tuh, kalau malas gak usah dikerjain. Berarti itu bisa jadi alasan. Jadi karena malas, aku jadi nggak jadi ngupload gitu. Kemarin aku tahu ada biasanya orang gitu. Jadi di story terus ngebul gitu jelas. Tidak tahu ya siapa. Ini nama IG-nya tuh hus.nih. Oh, Hus.nih. siapa ya? Nanggung banget gitu. Sebenarnya keren tapi nggak keren karena nggak kelihatan. Ya kan. Itu kemarin tuh sebenarnya belum selesai itu. Belum jadi. Jadi cuman beberapa bagian gitu yang tunjukin ya. Diperlihat, ya tunjukin. Betul. Iya. Ya. Mungkin udah berjalan berapa 30 menit ya podcast kita kali ini mungkin. Ya sudah cukup panjang juga kita ngobrol dari studio, habis itu liburan, produktif, motivasi sama kegiatan dan ini tentang PA ya, intinya kebanyakan tentang PA dan liburan gitu. Ya mungkin baik. Mungkin ada tambahan dari Husni mungkin kepada Yuta pertanyaan? Mungkin kalau dari aku sih cukup sih. Lah ya, kasihan Yuta juga mau. Iya. Santai kalau mau di. Mungkin biar tidak panjang-panjang ya, nanti teman-teman juga kelamaan gitu. Nanti kita mungkin bisa ngobrol di belakang lebih lanjut lagi. Ya, langsung aja. Ini sih. Kalau mau. Oh ya, gimana? Kalau mau ngobrol ya kita langsung aja sosial medianya YouTube. Linknya ada di di bawah sini. Tahu lah ya. Ketik aja Yuta, nanti bakal muncul di IG gitu. Pasti ya. Pencariannya udah lumayan tinggi gitu. Orang udah pada banyak mencari. Jadi alhamdulillah. Kayak di Google gitu. Amin. Ya. Lagi pesannya dalam pesan mungkin dari Yuta gitu buat teman-teman gitu apa? Oke, pesanku ya. Kalau malas ya nggak usah.
Tapi yang penting kalian ketahui dulu apa kurangnya di mana. Jadi prinsip itu bisa diaplikasikan. Gitu aja sih. Oke. Dan jangan lupa juga untuk dengar kajian. Ya, Oh betul, Liburan. betul sekali, Asupan betul kita sekali. tenang saat liburan. Biar tidak benar-benar. Oke. Ya, Ya. mungkin segitu aja podcast bersama Yuta. Terima kasih kepada Yuta yang telah bersedia berbincang Sama-sama. ya, Bung Husni ya. Yep, benar. Ya mungkin pada Yuta mungkin belum diminum kopinya dari tadi. Sepertinya Ini, di depan. Ya udah dingin tuh. Bisa aku minum ini. Minum. Oke, ya sip. Oke, terima kasih Yuta Bisa berdiri ya. Ya. Kita masuk ke Oke, dadah. Makasih Bung Hasan. Terima kasih semua. yuk sama-sama. Ya, Husni, gimana nih tadi obrolan kita, Bung Husni? Wah, tadi itu sangat-sangat mencerahkan gitu Iya, ya. bersama Mas Yuta. Banyak insight baru gitu. Tuh. Rasanya abis ini kayak langsung pengen buka IG, langsung posting gitu. Iya, langsung termotivasi. Bu Ya, ini. langsung naik gitu apa? Insight-nya itu gitu. Ya. Banyak bisa diambil hikmahnya dan poin penting yang telah kita dapatkan gitu ya. Tidak baik ya, Yep. udah buang aja. Ya mungkin langsung closing aja lah ya. Iya. Kita podcast kita hari ini. Ya, itu akhir dari episode 2 podcast Ngobati. Saya Husni, Dan saya Hasan. Kami kami Huha. Katakan lebih keras. Huha. Kami pamit undur diri. Nantikan di episode berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube, Instagram, Twitter, Line, pokoknya semua deh media sosial Mas Tapati. Betul banget. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat terbahan. Bye-bye.